Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai pemahaman terhadap struktur pengendalian internal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yusuf Thorik Robani, NPM 2010104007, Miranda Jian Fitriana Adi, NPM 2010104027, dan Nurani Hovifa, NPM 2010104038. Yang akan kami bahas yang pertama yaitu mengenai definisi struktur pengendalian internal. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik pada SA 319/6 dikemukakan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini. Yang pertama, keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan berlaku. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pentingnya pengendalian internal. Jadi pengendalian internal itu sangatlah penting bagi manajemen dan auditor. Karena yang pertama, lingkup dan ukuran entitas bisnis semakin kompleks. Hal ini mengakibatkan manajemen harus mengandalkan laporan dan analisis yang banyak jumlahnya agar peranan pengendalian dapat berjalan efektif. Yang kedua, yaitu pemeriksaan dan penelaahan bawaan dalam sistem yang baik, memberikan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi. Yang ketiga, yaitu pengendalian internal yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan audit sehingga dapat mengurangi biaya atau fee audit. Bagi perusahaan, struktur pengendalian internal dapat digunakan secara efektif untuk mencegah penggelapan maupun penyimpangan. Auditor berkepentingan untuk memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian internal yang akan digunakan kemudian untuk melakukan penaksiran risiko pengendalian untuk asersi yang terdapat dalam saldo akun, golongan transaksi, dan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan. Setelah memperoleh pemahaman dan menaksi risiko pengendalian, auditor dapat mencari pengurangan lebih lanjut tingkat risiko pengendalian taksiran untuk asersi tertentu. Selanjutnya adalah kandungan struktur pengendalian internal. Struktur pengendalian internal entitas atau satuan usaha mempunyai kandungan yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu suatu entitas akan tercapai. Kandungan yang pertama yaitu kebijakan. Kebijakan adalah kerangka yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk mencapai sasaran finansial. Jadi sasaran perusahaan itu ada dua, yaitu sasaran finansial dan non-finansial. Sasaran finansial yang umum dapat berupa keakuratan dan ketepatan pelaporan keuangan kepada pemegang saham atau Bapepam LK. Sasaran finansial yang khusus dapat berupa perbaikan aliran kas masuk dan pendapatan per lembar saham atau earning per share. Sedangkan sasaran non-finansial antara lain meliputi pengendalian kualitas, pengembangan produk, penelitian pasar, dan sebagainya. Jadi sasaran yang akan dicapai oleh struktur pengendalian internal adalah sasaran finansial. Kandungan yang kedua yaitu prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah khusus yang ada di dalam kebijakan yang harus diamati. Kebijakan dan prosedur yang relevan dengan audit adalah kebijakan dan prosedur mengenai kemampuan entitas dalam mengolah data transaksi menjadi informasi laporan keuangan, dan kebijakan serta prosedur lainnya yang menyangkut data dipakai auditor dalam menerapkan prosedur audit, misalnya data statistik penjualan untuk dipakai dalam prosedur analitik. Struktur pengendalian internal yang efektif dirancang dengan tujuan pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga kekayaan dan catatan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Jadi tujuan yang pertama dan kedua ini dapat dipenuhi dengan pengendalian akuntansi yang baik. Pengendalian akuntansi yaitu meliputi rencana organisasi serta prosedur-prosedur juga catatan-catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan perusahaan dan dipercayainya catatan-catatan. Kemudian, struktur pengendalian yang ketiga yaitu mendorong efisiensi, yang keempat mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, tujuan ketiga dan keempat ini dapat dipenuhi dengan pengendalian administratif yang baik, yaitu pengendalian yang ditujukan untuk mendorong efisiensi operasional dan menjaga diikutinya kebijakan perusahaan.
Yang selanjutnya adalah konsep dasar dari struktur pengendalian internal. Jadi konsep dasar yang akan dibahas di sini ada 4. Yang pertama yaitu pertanggungjawaban manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan mempertahankan struktur pengendalian internal. Pengendalian-pengendalian khusus yang harus termasuk pada 3 elemen struktur pengendalian internal untuk suatu perusahaan tergantung pada yang pertama, besar kecilnya entitas, yang kedua karakteristik organisasi dan kepemilikan, yang ketiga sifat kegiatan usahanya, yang keempat keanekaragaman dan kompleksitas operasinya, yang kelima metode pemeriksaan data, yang keenam persyaratan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Tanggung jawab manajemen meliputi pelaksanaan pengawasan struktur pengendalian internal yang sedang berjalan. Manajemen harus selalu memperbaiki struktur pengendalian internal perusahaan yang dikelolanya. Yang kedua yaitu kewajaran atau keyakinan operasional yang memadai. Manajemen bukan mencari tingkat absolut atau mutlak kualitas struktur pengendalian internal. Manajemen mencari tingkat yang wajar. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa sasaran struktur pengendalian internal dapat dicapai. Yang ketiga yaitu keterbatasan bawaan. Struktur pengendalian internal mempunyai keterbatasan bawaan yang melekat pada struktur pengendalian internal tersebut. Keterbatasan bawaan tersebut diakibatkan antara lain oleh yang pertama faktor manusia yang melakukan fungsi prosedur pengendalian. Keterbatasan ini hanya dapat diminimumkan, tidak dapat dihilangkan sama sekali oleh orang dari dalam maupun luar yang independen. Sebaik-baiknya sistem bagaimanapun akan dapat dikalahkan oleh kolusi. Yang kedua yaitu pengendalian tidak dapat mengarah pada seluruh transaksi. Pengendalian tidak dapat diterapkan pada transaksi yang bersifat tidak rutin seperti kejadian luar biasa, bonus, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu metode pengolahan data. Terdapat 2 konsep yaitu sistem manual yang biasanya dipakai dalam perusahaan kecil dan Electronic Data Processing atau EDP yang banyak digunakan dalam bisnis permanufakturan internasional dan perusahaan multinasional atau mengglobal. Di samping itu, pengendalian mempunyai sifat yang dinamis. Pengendalian tidak bersifat statis. Perubahan kondisi lingkungan mungkin akan mengakibatkan perlunya modifikasi atas struktur pengendalian. Yang selanjutnya adalah perkembangan konsep pengendalian internal. Sebagai kelanjutan dari rekomendasi Treadway Commission atau National Commission on Federal Financial Reporting, pada tahun 1990, COSO atau Committee of Sponsoring Organization mengeluarkan laporan yang berisi kerangka integral pengendalian internal. Konsep yang dikemukakan oleh COSO ini selanjutnya menjadi pengembangan pemahaman auditor terhadap pengendalian internal klien dan sudah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik 2001 SA 319. COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel perusahaan yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan perusahaan yang digolongkan menjadi yang pertama dapat dipercayainya pelaporan keuangan, yang kedua kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku, yang ketiga efisiensi dan efektivitas operasi. Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan beberapa konsep dasar pengendalian internal. Yang pertama yaitu pengendalian internal adalah suatu proses. Pengendalian internal berupa serangkaian tindakan yang mempengaruhi dan menyatu dengan infrastruktur suatu organisasi. Yang kedua yaitu pengendalian internal berfungsi efektif karena manusia. Pengendalian internal bukan semata-mata kebijakan bersifat manual dan melibatkan berbagai macam formulir, tetapi melibatkan orang-orang yang ada di dalam organisasi termasuk dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya. Yang ketiga yaitu pengendalian internal tidak dimaksudkan untuk memberi jaminan yang mutlak, tetapi memberikan jaminan yang memadai karena kelemahan inheren yang ada dalam setiap sistem pengendalian internal. Sebagus apapun pengendalian internal yang diciptakan pasti memiliki kelemahan. Yang keempat yaitu pengendalian internal diharapkan mencapai tujuan yang meliputi pelaporan keuangan dan kepatuhan dan operasional. Sistem pengendalian internal yang diciptakan di dalam suatu entitas memiliki kelemahan inheren. Kelemahan inheren tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam judgement. Manajemen atau personel yang lain mungkin memberikan judgement yang salah dalam mengambil keputusan atau dalam menyusun tugas-tugas rutin. Kesalahan ini dapat diakibatkan oleh kurangnya informasi, keterbatasnya waktu, atau tekanan-tekanan yang lain. Yang kedua yaitu kegagalan.
Kegagalan masih mungkin dialami meskipun pengendalian sudah dilakukan. Kegagalan ini dapat diakibatkan karena kesalahpahaman antar personal atau karena kesembronoan dan ketidakhati-hatian di dalam menjalankan tugas. Yang ketiga yaitu kolusi. Fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi yang seharusnya tidak boleh dipegang oleh satu individu diserahkan pada satu individu atau bagian. Kemudian individu atau bagian tersebut melakukan tindakan baik dengan pegawai yang lain, konsumen maupun supplier sehingga data-data keuangan tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya. Yang keempat yaitu pelanggaran manajemen. Manajemen dapat melanggar kebijakan yang telah ditentukan untuk mendapat keuntungan pribadi atau untuk merekayasa kondisi keuangan. Yang kelima yaitu cost versus benefit. Biaya untuk sistem pengendalian internal hendaknya jangan melebihi benefit yang diharapkan akan diperoleh. Permasalahannya yang sangat sulit untuk mengukur secara pasti besarnya biaya dan benefitnya. Manajemen hendaknya membuat perkiraan baik kuantitatif maupun kualitatif untuk mengevaluasi biaya dan benefit yang diperoleh dengan menyusun sistem pengendalian internal. Komponen pengendalian intern COSO. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yaitu merupakan struktur dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Auditor harus memperoleh pengetahuan yang memadai tentang lingkungan pengendalian untuk memahami sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen dan dewan komisaris terhadap lingkungan pengendalian intern. Yang kedua adalah penaksiran resiko, yaitu identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi mempengaruhi secara negatif. Yang ketiga adalah informasi dan komunikasi, yaitu pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang keempat, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian otorisasi. Tujuan utama dari prosedur otorisasi yang sesuai adalah setiap transaksi diotorisasi oleh manajemen dalam lingkup kewenangannya. Prosedur otorisasi yang sesuai kadang memilih pengaruh secara langsung pada risiko pengendalian untuk asersi keberadaan dan keterjadian, dan dalam beberapa kasus asersi penilaian atau alokasi. Yang kedua, pengendalian pemrosesan informasi. Pengendalian pemrosesan informasi berkaitan erat dengan proses otorisasi, kelengkapan, dan keakuratan data keuangan. Pengendalian pemrosesan informasi digolongkan menjadi dua, yaitu pengendalian umum. Tujuan dari pengendalian umum adalah untuk mengontrol pengembangan program perubahan operasi komputer dan mengamankan akses program dan data. Yang B adalah pengendalian aplikasi komputer. Tujuannya yaitu menggunakan kekuatan TI untuk mengendalikan transaksi dalam siklus transaksi individual. 3 kelompok dari pengendalian aplikasi. Yang pertama, pengendalian verifikasi, meliputi penguncian ulang semua atau sebagian data yang diperlukan telah dilengkapi dan tidak terdapat bagian yang kosong. Yang kedua, pengecekan karakter yang valid untuk menentukan bahwa hanya karakter alfabet, numerik, atau karakter khusus lainnya yang muncul seperti disyaratkan oleh bidang data. Pengendalian yang kedua adalah pengendalian pemrosesan, dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa pemrosesan komputer telah dilaksanakan seperti yang ditujukan untuk aplikasi tertentu. Pengendalian ini mempunyai banyak bentuk, tetapi yang paling umum adalah pengendalian terprogram yang disatukan dengan program lunak individual. Yang ketiga, pengendalian output, untuk memastikan bahwa hasil pemrosesan adalah benar dan hanya personal yang memiliki otorisasi yang menerima output. Selanjutnya adalah pengendalian atas proses pelaporan keuangan. Dalam banyak kasus, pengendalian aplikasi komputer menyediakan pengendalian yang kuat atas informasi termasuk database komputer. Saat menyiapkan laporan keuangan, SQL digunakan untuk mengakses database dan mengunduh informasi dalam spreadsheet. Yang keempat, pengendalian aplikasi. Pengendalian yang bertujuan untuk pemrosesan tipe-tipe transaksi baik di lingkungan komputer maupun manual dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu otorisasi yang tepat, pencatatan dan dokumentasi, dan pemeriksaan independen. Yang kelima, pemisahan tugas. Pemisahan tugas yang baik meliputi pemisahan yang pertama, otorisasi transaksi, kedua, memelihara aktiva, dan ketiga, memelihara akuntabilitas catatan dalam catatan akuntansi. Kegagalan dalam memelihara pemisahan tugas akan kuat kemungkinan individu untuk melakukan kesalahan atau kecurangan. Telaah kinerja. Contoh telaah kinerja termasuk review, manajemen, dan analisis
adalah laporan tentang ringkasan detail dari saldo akun, kinerja aktual dibanding anggaran, ramalan dan jumlah periode sebelumnya, dan hubungan dari sejumlah data. Komponen yang kelima yaitu pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, dan dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Identifikasi sasaran pengendalian. Yang pertama, validitas. Itu transaksi yang dicatat harus merupakan transaksi yang valid. Kedua, kelengkapan. Seluruh transaksi dicatat mewakili seluruh kejadian yang terjadi dan tidak ada satu transaksi pun yang terlewat. Ketiga, keabsahan pencatatan. Transaksi yang rinci telah dimasukkan dalam pencatatan secara akurat sesuai sumber dokumen. Keempat, penjagaan atau pengamanan. Aktif hak dan dokumen dapat dijaga atau diamankan dan diakses hanya oleh pihak yang sesuai dengan otorisasi manajemen. Yang kelima, purna tanggung jawab. Saldo tercatat atas setiap aktivitas dan hutang dibandingkan dengan wujud yang nyata dari setiap aktivitas dan hutang. Hubungan prosedur pengendalian dengan sasaran pengendalian. Antara prosedur pengendalian yang dibuat dengan sasaran pengendalian yang diinginkan mempunyai hubungan yang sangat erat. Prosedur otorisasi misalnya tentu dibuat untuk memenuhi sasaran pengendalian tentang validitas suatu transaksi, keabsahan pencatatan, penjagaan dan pengamanan, dan purna tanggung jawab. Secara lengkap, hubungan antara prosedur pengendalian dengan sasaran pengendalian dapat melihat tabel. Terdapat hubungan langsung antara tujuan, yaitu apa yang diingin dicapai oleh entitas dan komponen, yang menunjukkan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Di samping itu, pengendalian intern relevan untuk keseluruhan entitas atau unit operasinya atau fungsi bisnis. Hubungan tersebut dapat bila digambarkan akan seperti berikut. Penghimpunan pemahaman struktur pengendalian intern. Auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Penghimpunan pemahaman meliputi rancangan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan elemen struktur pengendalian intern dan apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah dilaksanakan dalam operasional atau praktiknya. Pemahaman struktur pengendalian intern klien digunakan auditor untuk A. Mengidentifikasi bentuk-bentuk salah saji yang potensial, B. Mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi resiko salah saji material, dan C. Merancang pengujian substantif. Dengan memahami struktur pengendalian intern klien, auditor dapat menilai auditabilitas atau dapat tidaknya dilaksanakan audit terhadap laporan keuangan klien. Pemahaman atas struktur pengendalian intern klien dapat menggunakan auditor untuk mengidentifikasi jenis kekeliruan dan ketidakberesan potensial yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Pemahaman tersebut juga dapat digunakan untuk menetapkan risiko bahwa kekeliruan dan ketidakberesan mungkin terjadi dalam jumlah yang material terhadap laporan keuangan. Informasi mengenai struktur pengendalian intern klien dapat digunakan untuk menentukan risiko pengendalian untuk setiap tujuan pengendalian, dan secara tidak langsung akan mempengaruhi risiko deteksi. Auditor dapat menggunakan informasi mengenai struktur pengendalian intern klien untuk merencanakan pengujian yang efektif terhadap saldo akun. Tingkat pemahaman elemen struktur pengendalian intern tergantung judgement auditor yang dipengaruhi A. Pengetahuan terhadap klien dari audit yang dilakukan pada tahun sebelumnya, B. Resiko bawaan dan materialitas yang telah ditentukan, C. Pemahaman terhadap industri klien, D. Kompleksitas dan tingkat kemajuan teknologi operasi dan sistem akuntansi klien. Sesuai dengan elemen yang dimilikinya, maka pemahaman struktur pengendalian intern yang harus diperoleh meliputi yang pertama, pemahaman lingkungan pengendalian, kedua, pemahaman atas penaksiran risiko, ketiga, pemahaman atas aktivitas pengendalian, keempat, pemahaman atas informasi dan komunikasi, dan yang kelima, pemahaman atas monitoring. Penghimpunan pemahaman struktur pengendalian intern. Yang pertama, ada pemahaman atas lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang menggambarkan keseluruhan sikap dari top manajer, direktur, dan pemilik entitas mengenai pengendalian intern dan pentingnya pengendalian intern bagi entitas. Subkomponen dalam lingkungan pengendalian intern adalah sebagai berikut. Yang pertama, integritas dan nilai etik. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Yang keempat, filosofi manajemen dan gaya operasi. Yang kelima, struktur organisasi. Yang keenam, pemberian wewenang dan tanggung jawab. Dan yang ketujuh adalah praktik dan kebijakan sumber daya manusia.
Kemudian ada pemahaman atas penaksiran risiko. Tujuan dari penilaian risiko oleh manajemen adalah mengidentifikasi risiko dan penempatan pengendalian yang efektif dalam operasi untuk mengontrol risiko tersebut. Manajemen seharusnya mempertimbangkan yang pertama, risiko bisnis dan konsekuensinya terhadap keuangan. Yang kedua, risiko bawaan dari salah saji dalam asersi laporan keuangan. Dan yang ketiga, risiko dari keuangan dan konsekuensi keuangan. Selanjutnya ada pemahaman atas aktivitas pengendalian. Pemahaman atas aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang termasuk di dalamnya 4 komponen yang memberikan jaminan atas tindakan untuk mencapai tujuan organisasi dan mencegah risiko, yaitu pemisahan tugas, pemrosesan informasi, pengendalian fisik, dan penelaahan kinerja. Pengembangan atas aktivitas pengendalian berkaitan dengan kebijakan dan prosedur dapat dijabarkan dalam aktivitas pengendalian berikut. 1. Pengendalian autorisasi. 2. Pemisahan tugas. 3. Autorisasi yang jelas atau transaksi dan aktivitas. 4. Pendokumentasian dan pencatatan. 5. Pengendalian fisik dan aset dan catatan. 6. Pengecekan secara independen atas kinerja. Pemahaman atas informasi dan komunikasi. Pemahaman atas informasi dan komunikasi bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganalisa, mencatat, dan melaporkan transaksi yang berguna untuk mempertanggungjawabkan kekayaan perusahaan. Selanjutnya ada pemahaman atas monitoring. Aktivitas pemantauan berkaitan dengan penilaian yang akan dilakukan terus-menerus untuk memantau kinerja pengendalian internal oleh manajemen untuk menjelaskan operasi sudah dilaksanakan dengan benar dan diubah sesuai dengan kondisi yang ada. Prosedur untuk menghimpun pemahaman. Ada 5 prosedur yang dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman, yaitu yang pertama adalah menelaah pengalaman sebelumnya dengan klien. Kebanyakan audit terhadap suatu perusahaan dilakukan berkelanjutan dari tahun ke tahun oleh suatu kantor akuntan publik yang sama. Dengan demikian, auditor dapat memulai audit dengan informasi yang sangat memadai mengenai elemen struktur pengendalian internal klien. Sistem dan pengendalian pada umumnya jarang berubah. Oleh karena itu, informasi mengenai pemahaman struktur pengendalian intern klien tahun sebelumnya dapat dipahami dan dipakai untuk audit tahun berjalan. Prosedur yang kedua adalah mengajukan pertanyaan kepada manajemen, pengawas, dan staf personil. Seperti disebutkan di atas, auditor dapat memperbarui dan menggunakan informasi mengenai pemahaman struktur pengendalian intern klien tahun sebelumnya untuk audit tahun berjalan. Langkah awal yang logis bagi auditor untuk memperbarui informasi tersebut adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada staf personil klien yang tepat. Prosedur yang ketiga adalah menginspeksi dokumen dan catatan. Lingkungan pengendalian mempunyai subelemen yang antara lain berupa detail sistem akuntansi dan penerapan prosedur pengendalian. Kedua subelemen tersebut menghasilkan banyak dokumen dan catatan. Dokumen dan catatan tersebut dapat menggambarkan kebijakan dan prosedur pengendalian yang eksis. Auditor dapat menginspeksi dokumen dan catatan untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. Inspeksi juga menghasilkan bukti bahwa prosedur dan kebijakan pengendalian telah dijalankan sebagaimana mestinya. Prosedur selanjutnya adalah mengamati kegiatan dan operasi entitas. Prosedur entitas ini dapat menghasilkan bukti bahwa prosedur dan kebijakan pengendalian telah dijalankan sebagaimana mestinya. Auditor dapat melaksanakan observasi, inspeksi, dan pengajuan pertanyaan secara bersamaan dengan efektif. Selanjutnya adalah mempelajari buku manual prosedur dan kebijakan pengendalian klien. Untuk merancang, menerapkan, dan memelihara struktur pengendalian intern, setiap perusahaan harus mempunyai dokumentasi yang memadai mengenai struktur pengendalian intern yang dimilikinya.
Auditor dapat mempelajari buku manual tersebut dan mendiskusikannya dengan staf perusahaan untuk memastikan bahwa buku manual tersebut telah diinterpretasikan dan dipahami dengan tepat. Pendokumentasian pemahaman. Pendokumentasian pemahaman struktur pengendalian intern merupakan satu hal yang disyaratkan oleh standar profesional akuntan publik. Pendokumentasian dimaksudkan untuk merencanakan audit. Bentuk dan lingkup dokumentasi dipengaruhi baik oleh lingkup dan kerumitan satuan usaha maupun sifat dan struktur pengendalian internnya. Ada 3 dokumen kertas kerja yang dapat digunakan untuk itu, yaitu yang pertama adalah kuesioner pengendalian intern. Kuesioner pengendalian intern berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai operasi kebijakan dan prosedur pengendalian intern. Dan berikut adalah contoh dari kuesioner pengendalian intern. Dokumen kedua yang dapat digunakan adalah bagan alir atau flowchart. Flowchart atau diagram alur atau bagan alir pengendalian intern merupakan representasi simbolik dalam bentuk diagram yang menjelaskan mengenai dokumen-dokumen klien dan alur dokumen tersebut dalam organisasi. Sehingga suatu sistem digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Dan berikut adalah contoh dari bagan alir atau flowchart. Dokumen ketiga yang dapat digunakan adalah deskripsi naratif. Deskripsi naratif adalah deskripsi tertulis yang berisi komentar tentang pertimbangan atau penilaian auditor mengenai struktur pengendalian intern. Kebaikan cara ini adalah bahwa penggunaan deskripsi naratif merupakan hal yang umum karena mudah dan sederhana untuk dilaksanakan. Sedangkan kelemahannya adalah kesulitan mendeskripsikan rincian struktur pengendalian intern ke dalam kata-kata yang sederhana dan jelas. Dan berikut adalah contoh dari deskripsi naratif lingkungan pengendalian. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video kami sampai akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.